Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sadiwo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi jenis penyimpanan perangkat input dan output, tentunya, dan juga menganalisis evaluasi hardware laptop. Nah, di sini saya ada penyimpanan. Yang pertama itu ada hard disk drive, yang kedua solid state drive, yang ketiga itu ada MMC. Tentunya di sini ada hard disk drive dengan kapasitas besar dan juga lebih murah, tetapi lebih lambat dan rentan terhadap guncangan. Tapi dengan solid state drive lebih cepat, tentunya tahan lama dan hemat daya, tetapi lebih mahal per GB-nya. Di sini ada MMC. MMC ini biasanya digunakan pada laptop murah dan juga lebih lambat dari SSD, tetapi lebih cepat daripada HDD atau hard disk drive. Selanjutnya ada perangkat input. Nah, di sini perangkat input itu ada keyboard, ada touchpad, ada layar sentuh dan port USB. Jadi dengan keyboard bisa berupa ceklet atau penghanca keyboard. Tentunya ada touchpad berfungsi sebagai pengganti mouse yang kotak kecil itu. Selanjutnya di sini ada layar sentuh dan port USB. Layar sentuhnya itu tersedia di laptop hybrid atau 2-in-1. Jadi ada port USB untuk menghubungkan perangkat input eksternal seperti mouse atau keyboard tambahan. Nah, sekarang ke perangkat outputnya. Di perangkat output ada layar display dan speaker, terus ada port HDMI dan port audio. Nah, di layar display bisa menggunakan panel LCD, LED, IPS atau OLED. Kalau di speaker itu digunakan untuk output audio, bisa dari built-in speaker atau eksternal. Terus dari port HDMI itu seperti menghubungkan layar eksternal ya, dan kalau port audio untuk handphone atau speaker eksternal. Kita lanjut ke analisis evaluasi hardware laptop. Tentunya dengan performa laptopnya seperti apa. Nah, ini ada proses CPU. Ini tuh dengan menentukan kecepatan pemrosesan data. Contohnya itu Intel Core i7 itu lebih cepat dibandingkan Core i3. Yang kedua itu ada RAM. RAM itu seperti kapasitas lebih besar, misalnya 16 GB dibandingkan 8 GB. Nah, itu tuh akan meningkatkan multitasking. Nah, ini ada penyimpanan di SSD itu lebih baik daripada HDD dalam hal kecepatan baca atau tulis. Di sini ada daya tahan baterai. Di sana laptop Ultrabook atau yang menggunakan prosesor hemat daya, misalnya Intel Core U series atau AMD Ryzen U series, umumnya memiliki daya tahan baterai lebih lama. Dan juga kapasitas baterainya itu dinyatakan dalam
PH atau watt hour, semakin besar semakin lama daya tahannya. Di sini ada portabilitas atau portability maksudnya. Berat dan dimensi laptop itu mempengaruhi kemudahan dibawa. Ultrabook biasanya lebih ringan dibandingkan gaming laptop. Oh iya, saya klarifikasi. Di sini saya menceritakan tentang laptop bukan gaming ya. Bukan laptop gaming. Laptop seperti halnya butuh kepentingan kayak bisnis atau belajar, tetapi tidak sangkutkan dengan gaming. Kalau itu ada material body juga, tentunya mempengaruhi. Berpengaruh. Misalnya nih, material body yang bagus tuh, aluminiumnya lebih ringan tetapi lebih kuat dibandingkan plastik. Selanjutnya itu di sini ada Wi-Fi dan Bluetooth connecting ya. Standar terbarunya seperti Wi-Fi dan Wi-Fi 6 lebih cepat dibanding Wi-Fi 5. Satu. Selanjutnya ada port. Jumlah dan jenis port sangat penting. USB-C atau USB-C, terus Thunderbolt dan HDMI dan lain-lain. Di sini ada yang namanya kualitas layar. Nah, di laptop itu pasti ada kualitas layar seperti kayak resolusi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, di sini ada resolusi lebih tinggi dan teknologi layar. Tentunya dengan resolusi lebih tinggi, Full HD, ada yang 2K itu lebih tinggi, ada 4K apalagi, itu memberikan gambar yang lebih tajam. Biasanya kan ada 340, 240, 480, ada 720, ada 1080, tapi ini lebih tinggi lagi, lebih Full HD. Selanjutnya ada teknologi layar. Nah, teknologi layar ini kalau dibandingkan IPS versus TN sama versus OLED, ini juga berpengaruh pada akurasi warna dan sudut pandang. Selanjutnya ada daya tahan dan kendala. Nah, seperti kayak yang di fotonya ini tuh biasanya untuk laptop bisnis kayaknya lebih tahan lama dengan laptop konsumen biasa. Yang saya tadi jelaskan tadi, ini bukan laptop gaming ya. Dan juga sertifikasi MILA STD 9810G menunjukkan ketahanan terhadap benturan dan lingkungan ekstrem. Selanjutnya ada harga dan nilai. Nah, tentunya ini sangat mempengaruhi tentang performa laptop ya. Dan harga laptop tuh harus sebanding dengan spesifikasinya. Itu juga laptop juga dan performa yang tinggi, tetapi harga yang terlalu mahal mungkin kurang worth it dibandingkan alternatif lain. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang mungkin ini kesimpulan dari penjelasan yang tadi. Dengan pemilihan laptop itu tergantung pada kebutuhan dan pengguna. Nah, jika untuk gaming perlu prosesor dan GPU yang kuat. Jika untuk mobilitas tinggi harus mempertimbangkan bobot dan daya tahan baterai. Nah, evaluasi ini juga berdasarkan faktor-faktor di tadi ya, yang dijelaskan tadi, dan membantu milih laptop yang optimal sesuai kebutuhan. Mungkin cuman itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan tentunya ini mohon maaf itu juga ya tentang masalah presentasi saya juga seperti kayak tercampur suaranya sama yang takbiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.